Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dunia yang gelap dan misterius. Apakah kalian siap untuk menggali rahasia tersembunyi, menghadapi ketakutan, menemukan setiap kebenaran yang mengguncangkan? Jangan pernah lewatkan setiap episode menegangkan di channel YouTube Chong Suli. Mari kita selami malam yang gelap dan penuh misteri bersama-sama. Wewe Gombel. Sebelum kita bercerita tentang setan Wewe Gombel ini, kita coba cari tahu ya, versi Wewe Gombel ini setiap orang itu punya cerita versinya sendiri-sendiri. Wewe Gombel itu apa sih? Wewe Gombel itu adalah setan yang dari tanah Jawa, berwujud perempuan, biasanya menculik anak-anak, apalagi yang bermain sampai melewati waktu maghrib. Biasanya anak-anak itu akan disembunyikan. Cerita ini dari beberapa daerah itu berbeda-beda ya, saya punya versinya sendiri-sendiri. Apa sih Wewe Gombel itu? Saya kemarin coba searching ya, Wewe Gombel itu ada yang nyebut juga nenek gombel dalam tradisi Jawa, yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak ya, tetapi tidak mencelakainya ya, uniknya ini. Tapi ada juga yang konon anaknya juga nggak tahu ya, bisa ditemukan atau enggak, atau malah kemana, kita juga nggak tahu. Konon ini anak yang diculik biasanya anak-anak yang bermain sampai larut ya, sampai maghrib itu masih bermain ya. Ya, orang tuanya biasanya nanti kebingungan mencari. Biasanya nanti dibantu warga pakai mukul kentongan atau apa itulah. Di beberapa daerah itu ada yang seperti itu. Wewe Gombel menurut dari cerita rakyat Jawa ini, asal usulnya ada yang apa ya, ada yang nggak jelas nih. Ada yang cerita katanya dari seorang janda yang kesepian, katanya kecewa setelah ditinggalkan oleh suaminya. Dalam kesedihannya, janda tersebut melakukan suatu ritual terlarang yang menyebabkan nasibnya berubah menjadi makhluk halus yang disebut Wewe Gombel. Nah, ini versinya berbeda-beda ya. Ada banyak versi untuk yang Wewe Gombel ini. Ini biasanya itu identiknya wanita tua, rambutnya panjang, ada-adaan, dan apa ya, dadanya tuh menjutai ke bawah. Itu biasanya ada infonya itu, yang katanya anak-anak tuh disembunyikan, diselipkan di situ. Namun yang membuat orang penasaran ini bahwa tidak ada yang benar-benar real melihat Wewe Gombel itu ya. Cuman ya, menurut cerita dari orang-orang sekitar tuh ada juga yang pernah anaknya hilang waktu maghrib itu. Akhirnya dicari-cari, akhirnya ketemu di bawah pohon kalau nggak salah itu. Dulu itu ceritanya seperti itu ya. Nah, kita ini coba lihat dari cerita Wewe Gombel yang dari Semarang. Di Semarang itu ada daerah namanya Gombel ya, Jalan Gombel.
tepatnya itu di Semarang atas ya, arah ke Banyumanik. Kalau teman-teman semua tahu, ke Stadion Jatidiri ya, itu ada, itu dekat, itu Jalan Gombel Permai, ada Gombel Lama. Yang menegangkan itu ya Jalan Gombel Lama itu sebelum dipecah jalannya ya. Ini kita coba ceritakan untuk yang di Semarang. Ada kisah WW Gombel, kisah misteri di Tanjakan Gombel, Semarang. Di tengah kabut malam yang menyelimuti kota Semarang, ada sebuah tempat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketakutan. Tanjakan Gombel, sebuah jalur terjal yang menghubungkan dua wilayah, menjadi saksi bisu dari kisah-kisah misteri yang menghantui para pengendara yang melewatinya. Jalur ini juga sering terjadi kecelakaan ya di jalur-jalur ini. Sebelum dulu dipecah jadi dua lajur itu sering banget terjadi kecelakaan di daerah situ ya. Nah ini kita coba dari asal usul WW Gombel. Di Tanjakan Gombel bukan hanya sekedar jalan yang curam. Konon tempat ini memiliki sejarah kelam yang terkait dengan makam pecinan leluhur etnis Tionghoa. Pada masa penjajahan Belanda, jalan ini dibangun dengan menggusur makam-makam tersebut. Para jenazah yang tidak terpindahkan masih dikabarkan terkubur di bawah jalanan tanjakan. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sosok misterius yang dikenal sebagai WW Gombel. Dan banyak juga ya, selain WW Gombel itu sering banyak penampakannya gitu. Sosok WW Gombel ini seorang hantu perempuan menunggu di sekitar tanjakan. Rambutnya kusut, gaunnya koyak, dan juga matanya kosong. Ia sering muncul di tengah malam, menggoda para pengendara yang melewati jalur ini. Pandangan kabur, kelelahan, dan kecelakaan seringkali menjadi akibat dari pertemuan dengan WW Gombel. Kisah tragis dari WW Gombel ini dalam legenda setempat. WW Gombel adalah seorang wanita muda yang mengalami cinta tragis. Ia jatuh cinta pada seorang pria, tetapi cintanya tidak berbalas. Putus asa, WW Gombel memilih bunuh diri dengan menggantung diri di sebuah pohon di Bukit Gombel. Nah, ini cerita yang versi yang dari Semarang ya. Karena ada beberapa versi itu, ada tadi yang janda juga yang kecewa terus pakai ilmu hitam. Ini yang di Semarang itu bunuh diri. Rohnya gentayangan mencari pengganti anak yang tidak pernah ia miliki. Masyarakat setempat percaya bahwa WW Gombel terganggu oleh aktivitas warga, maka untuk mengusirnya mereka melakukan ritual tolak bala. Ritualnya berupa kepala sapi ditanam di sekitar tanjakan sebagai bentuk penghormatan kepada para penunggu makam yang terkubur di bawahnya. Nah, ritual yang seperti ini itu bukannya mengusir, tapi malah justru itu mendatangkan, kayak menyajikan, malah kayak di istilahnya itu disuguhi malah ya. Ini yang bikin gak selesai ini, dia tidak pergi-pergi ya ini karena diberikan hidangan. Kita lanjut ya. Namun ada yang lebih misterius daripada kisah WW Gombel itu sendiri. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka pernah melihat sosok wanita
wanita muda berambut panjang di sekitar tanjakan. Bukan Wewe Gombel, melainkan sosok yang tampak hidup. Apakah ini reinkarnasi Wewe Gombel ataukah ada kisah lain yang belum terungkap? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, di situ tuh banyak sekali ya, kayaknya Wewe Gombel. Itu memang tempat misteri itu. Dulu uji nyali juga pernah dicoba di situ. Situ kan ada hotel yang kosong juga itu untuk tempat uji nyali juga. Ya, kita lanjut ceritanya ya. Hingga kini Tanjakan Gombel tetap menarik perhatian para wisatawan mistis. Nah, ini kan yang saya sampaikan tadi, tempat uji nyali. Terus yang youtuber itu banyak yang datang ke sana ya, membuktikan menakutkan apa sih tempat itu. Ini mereka datang dengan harapan menggali lebih dalam tentang misteri yang mengelilingi tempat ini. Apakah Anda berani melewati tanjakan ini di tengah malam? Siapa tahu Anda bertemu dengan Wewe Gombel atau mungkin sosok lain yang lebih menyeramkan. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat sosok ini, bisa komen-komen ya, bisa komentar, bisa ceritakan pengalamannya ya, atau mau kirim lewat email juga boleh. Bisa langsung email, itu ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman yang punya cerita menarik lainnya atau ingin tahu cerita misteri di suatu tempat, silahkan komen, request, nanti kita coba cari tahu, nanti kita ceritakan. Atau yang ada punya pengalaman silahkan kirim ke kita. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.